wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Akang Teteh? Baik. Bener baik. Baik. Oke, yang gimana? Oke. Ya saya minta kalau bisa bilang apa kabarnya hari ini, ya Akang Teteh jawab alhamdulillah, luar biasa Allah. Apa kabarnya hari ini Akang Teteh? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Akang Teteh, terima kasih atas kerjasamanya. Kita di sini mungkin akan belajar mengenai mengelola informasi dalam teks ceramah. Sebenarnya sudah kita pelajari, hanya saja kita harus mereview mengenai informasi dalam teks ceramah. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari judul di sini, ini tekniknya sudah dipelajari kalau saya lihat. Karena di sini juga mengelola informasi dalam ceramah. Maksudnya seperti apa? Ketika ada seseorang, misalkan saya sedang menyampaikan informasi, baik itu ceramah ataupun hal yang lainnya, informasinya mengenai apa gitu. Jadi Akang Teteh di sini ini menemukan informasi dari yang saya sampaikan, misalkan tadi contohnya mengenai informasi menjaga kebersihan. Nah itu salah satunya. Lalu yang kedua, menemukan hal-hal penting dalam ceramah, misalkan hal pentingnya kita harus hidup sehat. Lalu yang kedua ada misalkan menjaga kebersihan, nah seperti itu. Oke, sekarang lanjut. Oke, Akang Teteh mengetahui ini mengenai perbedaan ceramah. Nah, sebenarnya saya udah kasih tugas ya Akang Teteh, coba dibacakan oleh Pedesti coba. Kita bahas yang pertama mengenai apa manfaat jika mendengarkan ceramah, coba. Manfaat yang kita dapat Ya. dalam mendengarkan ceramah adalah menambah wawasan dan pengetahuan agama, dan dengan mendengarkan ceramah terdapat informasi diri menjadi lebih baik. Ya. Nah itu Akang Teteh pertama ada menambah wawasan, terus meningkatkan kita menjadi lebih Baik. Nah seperti itu manfaat dari ceramah. Oke Teh Desti, terima kasih luar biasa. Oke, saya ingin tahu dari Teh ini udah belum manfaat mendengarkan ceramah. Yang tadi kan Ya. menambah wawasan pengetahuan bersama bangsa, dan dengan mendengarkan ceramah kita dapat mengintrospeksi diri sendiri. Oke, terima kasih. Baik. Nah, itu yang untuk manfaat dari ceramah. Sekarang kita lanjut kepada nomor 2. Apa manfaat jika kamu menjanjikan ceramah? Teh, apa? Menjanjikan ceramah. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika kita misalkan menyajikan ceramah ini, manfaatnya enak, misalkan hasil karya sendiri seperti tadi. Kalau misalkan hasil karya orang lain, terus misalkan diambil sama Teh ini, siapa namanya? Teh Salsa, itu harus izin dulu Teh. Apakah boleh saya menggunakan ceramah yang Teteh atau memaparafrase yang Teteh? Jadi nggak sembarangan, harus ada izin. Atau misalkan gini contohnya, motor Teteh dipinjam atau diambil gak bilang dulu gitu kan, pasti disangkanya sebagai pencuri. Nah kalau kita bilang Teh, apakah boleh saya meminjam motornya atau HP-nya untuk saya ada keluar seperti ini, seperti itu. Oke, yang ketiga selanjutnya, kapan dan di mana saja kesempatan mendengar ceramah itu dapat kita ikuti. Coba Teh, apa? Nah, Akang Teteh, ketika kita mendengar ada ceramah, ada pidato, ada khutbah, tentunya ini memiliki perbedaan. Saya sengaja menugaskan Akang Teteh untuk mencari perbedaannya. Oke, Akang tadi perbedaannya udah ada, udah dicatat. Yang tugas kelompok, perbedaan ceramah, persamaannya. Yang beda. Boleh, pidato, khutbah, ceramah. Bedanya lain pidato adalah pembicaraan di depan umum yang
berisi ajakan atau dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Ya. Lalu khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik ibadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat iman. Oke, terima kasih oleh Akang Angga. Terima kasih. Oke, sekarang kita diperkuat oleh yang lainnya. Apa ya? Coba Teh Desi lagi persamaan dan perbedaannya. Persamaan dan perbedaan yang keras. Samanya sama-sama menyampaikan lisan sama-sama menyampaikan secara lisan untuk berbahasa pesan, sama-sama disampaikan di depan umum, sama-sama menggunakan teks eksposisi, bahan materi dipersiapkan terlebih dahulu, perbedaan khutbah, ceramah, pidato. Khutbah, topik pembicaraannya keagamaan tertentu, tidak dapat interaksi antara sang pembicara dan sang pendengar. Ceramah, topik pembicaraannya bersifat pengetahuan ataupun keagamaan, namun tidak dihususkan untuk agama tertentu. Pidato, topik pembicaraannya bersifat umum, tidak dapat interaksi antara sang pembicara dan sang pendengar, ditujukan untuk semua kalangan, walaupun pada acara tertentu dan di tempat-tempat tertentu. Oke, terima kasih. Nah, itu teman-teman. Jadi ini ceramah maupun pidato ini sama-sama. Mau ke KM-nya sebentar. Oh iya, silakan. Selama ini istilahnya sama-sama disampaikan di muka umum. Mau misalkan, jadi berupa penyampaian di muka umum. Bapak tuh ngomong. Ya, sama-sama Ibu. Pak. Boleh silakan. Yang sakit boleh ya izin ke UKS. Pak, binaternya. Oh iya, siap. Ya apa-apa Pak Haji sudah ini sama lagi teman-teman ya untuk ceramah. Nah misalkan seperti ini gambaran secara umumnya kita mungkin Pak apa bedanya antara ceramah, pidato dan khutbah sama-sama saja, tetapi ada juga perbedaannya. Persamaannya merupakan penyampaian di depan umum. Kalau untuk ceramah sebenarnya itu sama-sama orang yang menguasai atau orang yang ahli. Kalau untuk ceramah medianya bisa langsung. Nah seperti itu Akang Teteh. Lalu untuk pidato juga sama, sebenarnya tidak beda jauh. Hanya saja ke tempatnya, misalkan kalau untuk khutbah ketika kita sholat Jumat, misalkan sholat Jumat kan tidak boleh ya. Misalkan kita, Pak boleh bertanya nggak mengenai misalkan yang disampaikan Bapak tadi, itu kan tidak boleh. Kita harus diam sejenak. Kalau perempuan kan kayak ikut sholat Jumat ya, sholat duhur. Nah untuk pidato kita boleh juga berbincang. Kalau nggak salah pidato juga tidak boleh, hanya bersifat ajakan. Lalu untuk ceramah boleh kita berdiskusi seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan nggak dalam ini, dalam ceramah? Seperti itu ya, gambaran secara umum. Nah, oke. Alhamdulillah itu terkait ceramah. Nah, hal yang paling penting dalam ceramah itu, kalau kita misalkan tadi kan sudah Kang Teteh sudah disuruh membuat ceramah. Nah, itu harus hasil karya sendiri gitu. Karena beda Kang Teteh yang misalkan Kang Teteh di Google banyak, di Google atau misalkan di internet banyak juga. Hanya saja itu bukan karya sendiri. Misalkan gini ya, kalau mau contoh misalkan antara perbedaan SD terus sama Teteh yang SMK atau SMA, mau nggak disamakan dengan anak SD? Enggak kan? Kalau anak SD mungkin ya oke lah, misalkan mencari dari Google. Tetapi ya Kang Teteh harus mikir lagi. Oh iya, saya udah lihat contohnya, jadi Kang Teteh juga bisa membuat gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak Raji. Seperti itu. Nah teman-teman, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan Akang Teteh misalkan hanya menjiplak saja, itu tidak beda jauh dengan anak SD gitu kan. Nah
Nah, seperti tadi juga kan disampaikan untuk Akang Teteh belajarnya lebih meningkat, maka Akang Teteh juga harus mempunyai kesadaran gitu untuk meningkatkan pembelajaran Akang Teteh seperti itu. Oke, siap. Oke, Akang Teteh tadi sudah mengenai, nah kalau dalam strukturnya tadi kan sudah dibahas dalam ceramah itu ada apa aja? Pendahuluan, pembukaan, Isi, dan penutup. Oke, nah itu Akang Teteh dalam teks ceramah. Oke, siap. Lalu Akang Teteh, saya minta siapa yang udah selesai? Nah, yang udah selesai, Teh Desi sebagai apa?